Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kembali kami akan mengisahkan sebuah kisah yang insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah yang berjudul Karena Meringan-ringankan Sholat. Pada suatu waktu ada seorang soleh yang menguburkan jenazah saudaranya, yaitu saudara perempuannya. Setelah pulang kembali, ia menyadari kalau dompet uangnya telah tertinggal. Mungkin jatuh ketika ia memakamkan saudaranya itu. Karena itu ia segera kembali ke pemakaman dan menggali kembali lubang kubur itu. Tetapi belum sempat ia menemukan dompetnya kembali, ia melihat nyala api dari dalam kubur itu, yaitu kubur saudari perempuannya tersebut. Ia ketakutan dan segera menutupnya kembali. Ia menangis melihat keadaan kubur saudaranya itu. Saudaranya itu memang tidak tinggal bersamanya, tetapi bersama ibunya. Maka segera ia menuju rumah ibunya, dan masih dengan keadaan menangis ia berkata, "Wahai ibu, beritahukan kepadaku bagaimana amalan saudaraku itu." Sang ibu berkata, "Ada apa gerangan sehingga engkau bertanya seperti itu, anakku?" "Wahai ibu, aku melihat kuburnya menyala api di dalamnya," kata sang anak tersebut. Kemudian ia menceritakan secara lengkap pengalamannya. Mendengar cerita yang diceritakan oleh anaknya itu, sang ibu ikut menangis mendengar cerita tersebut dan berkata, "Saudaramu itu biasanya di masa hidupnya meringan-ringankan sholat atau menggampang-gampangkan sholat dan mengakhirkannya hingga waktunya hampir habis." Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagian ulama menyatakan bahwa tidak mengapa sholat menjelang akhir waktu asal belum masuk kepada waktu sholat selanjutnya, dan tidak ada maksud untuk menyepelekan sholat tersebut. Jika kita lakukan dengan benar-benar karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka boleh kita sholat di akhir waktu asal bukan dengan suatu sengaja, tetapi hanya karena sebuah uzur. Hanya saja ia akan kehilangan keutamaan sholat pada awal waktunya. Karena Nabi SAW bersabda, amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah sholat pada awal waktunya. Beliau juga bersabda, kelebihan sholat pada awal waktunya dibanding pada akhir waktunya adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia. Pada riwayat lain Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat pada awal waktunya, maka naiklah sholatnya itu ke langit dengan diliputi cahaya hingga sampai di arsy. Lalu sholat itu membacakan istighfar untuk orang yang melakukan sholat itu hingga hari kiamat, sambil berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku. Jika seseorang itu sholat tidak pada waktunya, ghairi waktiha, menunda-nunda hingga masuk pada waktu sholat selanjutnya, maka sholat itu akan naik ke langit diliputi kegelapan, dan bila sampai ke langit ia dilipat bagaikan baju yang rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghimpun antara dua waktu sholat tanpa uzur atau karena meringan-ringankan, menggampang-gampangkan, menyepelekan, maka ia telah memasuki pintu dosa besar. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa melaksanakan yaitu sholat 5 waktu
tepat pada waktunya. Karena jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menyepelekan sholat. Ingat, meskipun kita melakukan sholat tapi masih kita sepelekan dan kita akhirkan waktunya, maka kita telah memasuki pintu dosa besar. Sahabat-sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, Rasul juga pernah bersabda bahwa yang pertama akan dihisab, yaitu di hari kiamat nanti, adalah pahala sholat kita. Jika baik pahala sholat kita, maka baik pula amalan kita yang lain. Akan tetapi jika ditolak pahala sholat kita, maka ditolak pula pahala yang lain. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah nanti. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tergolong orang-orang yang bangkrut, yaitu di hadapan Allah nanti, dan sehingga kita dapat dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmat Allah yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan karena kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu. Sahabat beriman yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat benar-benar yaitu menjalankan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, memelihara diri dari segala macam kemusyrikan dan kemunafikan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sekali lagi, mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.